Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan analisa stereografis pada struktur kekar dengan menggunakan software DIPS ya. Nah, data yang kita butuhkan itu sendiri merupakan data kekar orientasi dan dip kekar yang sudah diukur sebelumnya berupa seperti ini. Nah, dengan bentuk data seperti ini kita bisa langsung mengolahnya dengan menggunakan software DIPS. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ke file new. Nah, kemudian akan muncul spreadsheet seperti ini. Nah, ini kan datanya masih kolom datanya masih dip dan dip direction. Sedangkan data yang kita punya adalah strike dan dip. Nah, maka dari itu harus kita ubah. Kita pergi ke project setting, kemudian di global orientation formatnya kita ubah ke strike dip yang right. Kenapa yang right? Karena kita menggunakan kaidah tangan kiri dengan asumsi bahwa dip itu berada di kanan dari strike gitu. Kita pilih strike dip yang right, unitnya metric, kemudian oke. Nah, setelah kolomnya strike and dip, kemudian kita hanya perlu mengkopikannya saja, mengkopasnya saja ke software DIPS. Nah, setelah berhasil dimasukkan ke dalam software DIPS, kita bisa langsung mengetahui diagram konturnya dengan menekan klik kontur preset. Nah, proyeksi kontur dari data yang telah kita masukkan itu adalah seperti ini. Bisa dapat kita lihat bahwa data yang kita masukkan memiliki dua elevasi tertinggi dalam kontur ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan arah umumnya kita bisa menambahkan plane atau bidang di sini di user plane, atau bisa kita menekan dengan Ctrl A. Nah, setelah itu kita arahkan kursor ke titik puncak atau elevasi tertinggi dari kontur yang telah kita plot sebelumnya. Kemudian diklik, kemudian beri label misalnya kekar 1. Nah, untuk merapihkan hasilnya kita bisa mengancek pol dan ID. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap puncak kontur yang berikutnya. Nah, untuk membedakan warna agar kita tidak kebingungan, bisa lakukan di kolom color yang ini. Bisa kita langsung ganti saja. Nah, jadi si bidangnya itu bakal berbeda gitu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari data kedua bidang kekar yang telah kita plot ini? Yang pertama, kita bisa menentukan major prinsipalnya, yaitu sigma 1 sebagai gaya utama atau gaya terbesar, kemudian sigma 2 dan sigma 3 sebagai gaya terkecil ya, atau gaya minimum. Nah, yang paling sederhana yang bisa kita ketahui adalah sigma 2, yaitu sigma 2 berada di titik perpotongan antara bidang kekar 1 dan bidang kekar 2, yang mana bisa kita lihat ini ada di titik sini. Bisa kita tandai langsung dengan tekstur ya. Sini misalnya T2 atau tegasan 2. Nah, teks ini bisa kita edit pada kolom kiri bawah ada font. Kita bisa edit fontnya dan ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian sigma 1. Nah, untuk mengetahui sigma 1 ini kita membutuhkan bidang bantu atau yang biasa dikenal sebagai griddle plane. Nah, griddle plane ini sendiri memiliki dip atau griddle
Nah, griddle point ini sendiri bisa didapatkan dengan menambahkan plane atau bidang yang kemudian kita arahkan ke titik pertemuan antara bidang kekar 1 dan bidang kekar 2. Nah, bisa kita seperti biasa berikan label GP untuk griddle point ya. Nah, griddle point sini. Kemudian untuk membuktikan atau memvalidasi bahwa griddle point benar berada di sini, kita bisa menggunakan bantuan diagram stereografinya gitu. Nah, bisa kita munculkan di view di StereoNet overlay. Kemudian gridnya kita munculkan. Sebelumnya kita harus mengetahui kedudukan si titik ini terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik kanan di strike right dip ini, klik kanan, klik kiri sampai ganti jadi train and plunge. Arahkan kursor kita ke sini, ke titik pertemuan bidang kekar 1 dan bidang kekar 2. Nah, kemudian di kanan bawah kita bisa membaca bahwa nilai train and plunge dari titik pertemuan dari kekar 1 dan kekar 2 adalah 92 dan 50. Nah, kemudian kita baru ke view, StereoNet, show grid, custom. Kita isikan nilai yang telah kita ketahui. Trennya 92, punch-nya 50. Nah, kemudian si pusat StereoNet akan berada di titik pertemuan berikut yang tadi. Nah, untuk membuktikan si griddle point ini benar, si griddle point harus berada 90 derajat dari titik pertemuan bidang kekar 1 dan bidang kekar 2. Seperti yang telah kita ketahui dalam StereoNet, jarak satu lingkaran itu adalah 10 derajat. Kita hitung saja manual. Maka griddle point yang telah kita buat ini bisa diasumsikan sebagai griddle point yang sudah benar gitu. Untuk menghilangkannya bisa kita uncheck di sini. Nah, setelah mengetahui griddle point atau membuat griddle point atau bidang bantu, kemudian kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi sigma 1 atau gaya utama. Nah, untuk menentukan sigma 1 atau tegasan utama itu bisa kita aktifkan terlebih dahulu ya. Si StereoNetnya, overlay-nya tinggal di sini. Tadi kan kita sudah tinggal kita centang lagi StereoNet overlay-nya. Kemudian sigma 1 itu berada di tengah-tengah griddle point yang berada di antara bidang kekar 1 dan bidang kekar 2, atau biasa dikenal dengan pada sudut lancip antara pertemuan antara kekar 1 dan kekar 2, yang mana kita mendapatkan di area sini ya kira-kira. Nah, kemudian dari besaran bidang griddle point yang berada di dalam area ini, sigma 1 itu berada di tengah-tengah. Jadi bisa kita identifikasi saja si titik tengah dari griddle point bagian sini tuh berada di mana gitu. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan si batas-batas StereoNet ini sebagai patokan atau perhitungan. Nah, berdasarkan si bantuan StereoNet ini, maka kita bisa asumsikan bahwa sigma 1 berada di daerah sini, di sudut sekitar 270 derajat northeast gitu. Maka bisa kita lakukan hal yang sama dengan sigma 2, yaitu mengidentifikasi atau menandai daerah sigma 1 itu ada di sini. Nah, setelah itu untuk sigma 3 sendiri berada di 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan. Nah, karena sigma 1 berada di tengah-tengah dari bidang stereografis, jadi si sigma 1-nya bisa kita langsung identifikasi berada di wilayah utara atau berada di wilayah selatan gitu. Sigma 3 sendiri bisa kita langsung tandai dengan
cara yang sama gitu, T3 atau sigma 3 atau gaya minimum. Nah, dengan ini si arah tegasannya atau major prinsipalnya sigma 1, sigma 2, sigma 3 telah kita dapatkan gitu. Nah, kemudian kita bisa memperoleh nilai plunge atau bidang gelincir dari titik pertemuan antara bidang kekar 2 dan bidang kekar 3 yang dapat kita ketahui dengan menggunakan tools add trend line. Nah, untuk mengetahui si tren dari titik pertemuan kekar 1 dan kekar 2, kita perlu menyimpan atau perlu mempaskan si garis tren ini terhadap pertemuan antara bidang kekar 1 dan bidang kekar 2. Kemudian klik, nah kemudian kita dapatkan nilai tren 90 derajat, 92 derajat, not 90 derajat is okay.